maka dia akan mengatakan, mudah-mudahan saya sampai pada waktu zuhur, bisa salat berjamaah di masjid. Sehingga apa yang dilakukan ba'da subuh sampai zuhur itu adalah intidharus shalah, menunggu sholat zuhur. Sambil apa? Ya sambil nyapu, sambil kerja, sambil bengkel, sambil ke ladang, sambil ke pasar. Tetapi yang diniatkan adalah intidharus shalah, menunggu waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Usikum ya nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ba'du. Asbaqna wa asbaqa mulkulillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa walaihin nusur. Asbaqna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ba'd. Jazakumullah khairan. Kalian tahu saja. Bismillah. Ilahiwarahmatullah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis ini untuk kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita tidak ada lagi kecuali untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi tentu seluruh apa yang Allah karuniakan kepada kita semua ini kita mesti upayakan selalu dalam rangka menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meski bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan fungsi, kondisi, dan tuntutan zaman dan keadaan masing-masing. Tidak berarti yang tidak ikut majelis ngaji seperti ini tidak lebih taat dibandingkan yang ikut majelis. Kenapa? Karena masing-masing orang punya beban tanggung jawab hidup yang berbeda-beda. Bisa jadi yang ke pasar itu lebih mulia daripada yang berzikir ba'da subuh sampai suruk misalnya. Bisa jadi. Ya, kenapa? Ya karena kewajiban yang lebih mendesak pada kondisi dan keadaan tertentu itu lebih jadi tuntutannya. Begitu juga yang lain. Artinya bahwasanya setiap kita tidak perlu memandang amal orang lain atau amal kita lebih kepada orang lain. Kenapa? Yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Dan dialah Allah yang lebih tahu siapa-siapa yang lebih bertakwa. Itu. Dan takwa tidak berarti harus berada di dalam masjid. Ya, tidak harus berada di dalam masjid.
Meski salah satu di antara bentuk ya, dan unsur-unsur takwa itu dalam masjid. Salat berjamaah 5 waktu itu adalah unsur-unsur takwa, tetapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Begitu juga orang yang tidak hadir berjamaah belum tentu dia kalah takwa dengan orang yang berjamaah. Pada kondisi tertentu seseorang yang ya menjaga orang tuanya sakit, mendampinginya sehingga membuat dia uzur tidak bisa datang ke masjid berjamaah, itu tidak kalah takwa dibandingkan orang yang menghadiri salat jamaah di masjid. Rahimakumullah, itu perlu bersama-sama kita bangun bahwa yang paling penting itu adalah istiqomah di dalam ketaatan, konsisten selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tuntutannya. Artinya bahwa kemudian kita memahami bahwasanya di situ ada perkara-perkara yang kemudian pokok, ya tidak ada seorang pun boleh meninggalkannya, ya. Ada perkara-perkara kemudian sifatnya adalah kemudian tambahan, atau dalam bahasa fikih namanya sunnah, yang muakkad maupun ghairu muakkad, ya. Ada yang sifatnya mubah bisa bernilai ibadah juga bisa, ya. Mubah tidak berarti kemudian kalau beberapa orang tasawuf bahwasanya tidak ada perkara mubah kecuali bagi orang yang tahu bagaimana menata niat. Seorang yang tidur itu bisa lebih berpahala dibandingkan orang yang baca Quran yang dia tidak memahami hakikat ilmunya. Tidurnya seorang alim itu bisa jadi lebih ditakuti setan daripada bacaan Qurannya orang bodoh, misalnya. Kenapa? Ya karena bisa jadi kemudian pada bacaan Quran itu ada unsur-unsur riya, ada unsur-unsur dan sebagainya. Tetapi kemudian kita tidak boleh mengukur orang dengan hati kita, dengan diri kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengurus hati kita, gitu. Mengurus niat kita. Kenapa? Pada perkara-perkara yang mubah itu bisa mendatangkan pahala besar kalau dia tahu caranya, gitu. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar setelah sholat subuh, apa yang dilakukan? Setelah salam, maka dia akan mengatakan, mudah-mudahan saya sampai pada waktu zuhur bisa sholat berjamaah di masjid. Sehingga apa yang dilakukan ba'da subuh sampai zuhur itu adalah intidharus shalah, menunggu sholat zuhur. Sambil apa? Ya sambil nyapu, sambil kerja, sambil bengkel, sambil ke ladang, sambil ke pasar. Tetapi yang diniatkan adalah intidharus shalah, menunggu waktu sholat. Bahkan tidurnya pun menjadi berpahala besar dalam rangka menunggu waktu sholat. Makan minumnya, bahkan bercengkerama dengan keluarga anak cucunya misalnya. Lintidharus shalah, menunggu waktu sholat. Sehingga amalan-amal mubah bisa berpahala besar karena niatnya besar. Tidak berarti kemudian amalan, ya, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, yang dituju, ya. Tetapi tidak bisa seorang itu semua, para ulama mengatakan dibatasi oleh halal haram, tentunya dibatasi oleh halal haram, ya. Syariat dibatasi oleh syariat, ya. Niat yang baik mesti dituntun oleh syariat yang benar. Sebab tidak bisa kemudian niat baik pada perkara yang mungkar, yang maksiat, itu. Rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak jamaah sekalian untuk belajar bersama-sama untuk kemudian bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita.
Rasulullah SAW bersabda, bunyal ilsamu ala khamsin, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, syahadu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Salat adalah rukun utama terbesar setelah syahadat bagi seorang muslim. Pekerjaan yang paling besar, ibadah yang paling utama adalah salat. Tetapi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu ala waktiha. Tentu sebagai seorang muslim tidak mencukupkan di situ. Setelah kemudian kuantitinya terpenuhi, maka kualitinya mesti ditingkatkan. Kualitas salat kita mesti kita tingkatkan ya, dengan khusyuk ya. Para ulama mengatakan khusyuk itu adalah hudurul qalbi, kesadaran hati bahwa dia sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang, termasuk yang berbicara di depan ini, itu kadang pas sholat itu kemudian terkadang gimana rakaat keberapa ya, terutama biasanya kalau pas dia jamaah, itu apa sih orang tidak sholat jamaah, keadaan tertentu kemudian bisa hilang kesadaran ini rakaat keberapa. Satu ketika Allah menakdirkan pas keadaan penat luar biasa, pikiran tidak karu-karuan, sholat zuhur 6 rakaat itu. Kebetulan pas lagi tidak di masjid, tidak jamaah, kemudian kok bisa? Ya itulah kelemahannya orang kalau tidak berjamaah gitu. Apalagi kemudian pas keadaan hati tidak sedang jernih, atau tahiyatnya kelewatan, atau bahkan salam sampai takbiratul ihram sampai salam itu persis benar sesuai syariat, tidak ada kelewatan rukun dan sunnahnya, tetapi hilang rohnya, roh wis salah. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir di dalam sholatnya. Yang hadir hanya fisiknya, tetapi hatinya bisa ke pasar, bisa ke kebun, bisa ke kandang, bisa ke toko, bisa ke anak, ya, bisa ke istri, bisa ke dompet, macam-macam. Ma'ayyalakum. Jadi khusyuk ini adalah hudurul qalbi, kesadaran hati bahwa dia sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan untuk kita bisa ya, menjaga agar hati kita selalu pada posisi itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Di antara adalah kemudian menyiapkan hati sejak sebelum datangnya waktu sholat tadi, intidharus sholat qabla huduris sholat ya, menunggu sholat sebelum datangnya waktu sholat ya. Lebih-lebih kemudian bisa menyiapkan diri ya, dengan keadaan tertentu yang kemudian memang sedang tidak ada kesibukan yang lain, bisa berwudu, bisa bersiap-siap sebelum waktu sholat dan sebagainya. Itu jauh lebih utama, menandakan ta'zimu sholat, menandakan adanya penghormatan, pengagungan tentang kewajiban sholat itu sendiri.
meski kemudian itu bukan rukun, tetapi memandu seseorang, membantu seseorang untuk bisa sampai kepada kesempurnaan sholatnya. Dalam beberapa panduan ya tentang bagaimana seseorang bisa mencapai kekhusyuan sholatnya ya. Jadi hal-hal yang mendukung kesempurnaan sholat termasuk kemudian pakaiannya, kebersihannya. Saya dulu waktu di kampung itu ada seorang mudin, namanya Pak Mudin. Mudin itu kalau bahasa Madura apa itu? Apa? Sama mudin ya, mudin. Jadi perangkat desa yang mengurus urusan-urusan keagamaan. Tapi sudah sepuh waktu itu, sudah pensiun. Itu setiap kali mau sholat mandi. Itu. Jadi sebelum azan itu mandi. Udah sepuh udah sepuh. Ketika itu seingat saya sudah 70-an tahun. Itu. Jadi 5 menit 10 menit sebelum azan itu kebetulan dia rumah dekat masjid itu mandi. Padahal juga tidak ngapa-ngapa. Sudah sepuh, sudah pensiun sudah gitu. Jadi tidak ada kegiatan lain, cuma di rumah. Tapi dalam rangka menjaga hati dan kesempurnaan sholatnya, sebelum sholat dia mandi. Sebelum masuk sholat dia mandi. Mandi kemudian siap-siap pakai baju bersih ya. Gitu. Bahkan saya juga pernah mendapati ini orang-orang kampung. Orang-orang kampung begitu dia merasa sholat itu perkara besar bagi mereka gitu. Ini dia pakai baju khusus untuk sholat gitu. Tidak pernah dipakai yang lain. Jadi habis sholat dicopot, dicantolkan baju, peci, sarung itu tidak dipakai kemana-mana. Setelah itu kemudian dicopot, diganti, candolkan ya. Kemudian dicuci setiap secara berkala. Kalau dulu sabun mahal di kampung ya, itu Jumat pagi itu mesti nyuci. Itu. Persiapan untuk sholat Jumat. Itu. Dulu belum ada laundry, belum ada mesin cuci macam-macam, masih ya nyucinya pakai sabun pelok. Tidak tahu sabun pelok itu masih ada tak? Masih ada tak? Sabun pelok itu sabun seperti bijinya mangga ya, bulat keras itu, digosok-gosok di anu gitu. Jadi ta'zim, ada pengagungan dengan syariat ini gitu. Yang kedua kemudian menjaga unsur fikihnya, tata caranya dengan benar ya. Saya suka di samping kalau di YouTube kadang suka nonton pengajian ya, termasuk Gus Bahak itu yang kata beliau, orang-orang itu pada aneh kata beliau. Saya ini kiai beneran katanya. Setiap musim haji ini banyak orang soal kepada saya tentang bagaimana haji yang sempurna. Gitu. Nah, kenapa kok nanya haji? Gitu. Pak, haji ini mahal Ustaz. Harus jual sapi, harus ya Pak Asmari. Ya, Pak Asmari tadi berangkat salah Pak Asmari ya. Ya. Gitu. Harus puluhan juta, harus jual sawah dan sebagainya. Kalau tidak sah sayang. Lah kenapa tidak nanya sholat? Sholat kan gak rakat Ustaz ya, tiap hari bisa berangkat, jadi sesekali tidak sah tidak apa-apa katanya. Padahal secara urutan keagungan syariat, sholat itu aula minal haji. Sholat itu jauh lebih penting dibandingkan haji. Penting, haji rukun, tetapi rukunnya sholat itu jauh lebih besar dibandingkan rukunnya haji. Bahkan kata Nabi SAW, man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya dia bisa kafir.
Meski itu diperselisih jelas secara hukum oleh para ulama, tetapi bahwa sholat itu perkara besar. Tapi kenapa orang nggak tanya tentang fikih sholat, tentang syarat rukunnya sholat, tentang pembatalnya sholat, tentang makruhatnya sholat? Ya tadi kemudian beberapa orang tidak menganggap lebih besar, atau karena keawamannya disangka haji umroh itu lebih besar dibandingkan sholat fardu, atau bahkan beberapa di antara kaum muslimin dianggap tarawih itu lebih utama dibandingkan sholat isya. Padahal secara hukum, secara fikih, secara keutamaan, tarawih yang 11 rakaat itu tidak lebih utama dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Ya, tidak lebih utama daripada sholat sunnah rawatib. Gitu. Artinya apa? Bahwasanya kita perlu memahami bahwasanya seseorang itu memahami secara hukum bahwasanya ada perkara-perkara utama dan lebih utama. Itu. Maka kemudian memilih amal-amal yang lebih utama itulah yang sebetulnya menjadi kelebihan orang-orang yang berilmu. Rahimakumullah. Jadi dan yang lebih penting lagi adalah kemudian kita memahami bahwa pada salat itu adalah di sana ada doa, dan salat ini adalah doa, rangkaian daripada doa. Dan pada waktu-waktu yang oleh Rasulullah SAW kita diperbolehkan berdoa pada waktu sholat. Kekhilafan, kelupaan, ketidaksadaran bahwasanya apa yang kita ucapkan itu doa, itu bisa mengurangi kekhusyuan kita. Kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, melafadzkan tetapi tidak menyadari bahwa itu doa. Bahkan kita tidak sadar sedang berdoa, melafadzkan doa tapi tidak sadar sedang berdoa. Bahkan Fatihah itu doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu kalimat doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kalimat doa. Tetapi kadang kita lepas dari makna itu karena kita tidak menyadari bahwa kalimat-kalimat itu mengandung doa. Rahimakumullah. Surah jam berapa? 5.25. Sudah hampir ya. Insya Allah nanti pada waktu yang lain kita akan sampaikan beberapa hal yang di dalam sholat kita disunnahkan, disyariatkan untuk berdoa, sehingga ketika kita sadar bahwa kita sedang berdoa, itu membuat hati kita lebih hadir di dalam sholat kita. Ketika kita membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya sampai akhir dalam doa iftitah. Dalam fikih juga dikatakan itu adalah doa, namanya doaul iftitah. Ada kalimatnya kalimat ujian. Kenapa dibilang doa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sampai akhir. Itu para ulama mengatakan itu adalah kalimat doa. Namanya doaul iftitah. Itu. Termasuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang kita baca ketika rukuk.
Dalam fikih juga dikatakan adalah doa ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u dan seterusnya. Itu juga dalam bahasa fikih dikatakan doa ul iktidal, doa ketika iktidal. Gitu. Dan sebagainya. Liqarahimakumullah, memahami tempat-tempat berdoa termasuk kalimat-kalimat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu dengan berbagai variasi dan keragamannya, insya Allah akan membantu kita untuk kita bisa lebih menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Ini sebagai pengantar apa yang akan saya sampaikan pada kajian yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, karena juga saya pribadi juga masih selalu dalam berupaya bagaimana meningkatkan kekhusyuan sholat kita, kualitas sholat kita. Setelah kuantitinya terpenuhi, maka meningkatkan kualitas itu adalah bagian daripada upaya kita menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat merupakan ibadah yang pokok, ya, ibadah yang pokok di dalam rukun Islam, terutama sholat fardu kita dan sholat-sholat yang lain sebagai penyempurna, sebagai tambahan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua. Alafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.